Halo. Halo. Wah, ini Halo, rupanya siang Kak Bang Dan yang Cassandra. asli. Sebenarnya Cassandra sendiri pun nggak tahu bahwa Bang Dan yang asli kayak gimana orangnya. Emang ada yang palsu ya? Nah, biasanya kan selalu tergambarkan dari komik gitu. Enggak, kalau untuk acara live sih biasanya menampakkan diri juga sih sebenarnya. Sering Iya. juga. Oke, kita cek ini dulu ya Bang. Soundnya coba ngomong agak kecil tadi ya. Halo, tes 1 2 3. Oke, udah aman ya. Oke, aman ya? Teman-teman, sebelumnya terima kasih nih buat Bang Dan ya. Ini perkenalan dulu ya, kita di Sabi ya, untuk bulan Oktober ini kita bahas-bahas tentang pergerakan anak muda atau pemuda-pemuda melalui kreativitasnya. Nah, sama Bang Dan ini kan kita bisa bergerak ya, pemuda yang bergerak kreatif di melalui komik gitu ya. Dari komik juga bisa ceritain apa aja gitu kan. Ya, Oke. benar. Nah, Bang Dan ini salah satu KOL kita juga dari Riau ya, Bang ya. Tepatnya di mana, Bang? Pekanbaru ya? Di Pekanbaru, ya, Pekanbaru. Pekanbaru panas nggak, Bang, saat ini? Wih, gila. Kemarin 2 hari yang lalu baru post story tentang posisi kota Pekanbaru kan. Iya, aku Lumayan sih. itu ketawa sih. Maksudnya kayak ini matahari Pekanbaru baru bumi gitu ya. Dan itu udah eh, ketika di up selalu viral gitu loh. Maksudnya udah 3 tahun belakangan itu setiap momen panas kota ini aku selalu up gitu kan, dan banyak respon teman-teman di sini juga kan, wah di repost segala macam gitu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya buat lucu-lucuan aja sih, tapi beneran panas sih beneran. Hmm. Iya, dan belakangan ini aku kan di Medan ya base-nya ya. Sama sih, luar biasa panasnya. Hujan udah jarang, padahal ini Oktober, hujannya jarang. Kayak hujan sebentar udah gitu, cuman ngebasahin doang. Udaranya tuh kayak yang hangat gitu nggak sih? Iya, iya, hawanya itu kayak ini loh, apa, eh, menyengat ke kulit kayak gitu. Iya benar, jadi Kayak gitu. dibilang panas terik, iya. Bukan teriknya, tapi kayak nggak ada angin dan Hawa, hawa panas gitu loh. benar-benar benar. Luar biasa, Hawanya berarti itu yang kayak kayak ini Medan ya. loh, kayak hawanya itu keluar dari bumi loh, bukan dari atas gitu. Hawanya itu kayak keluar dari tanah gitu. Dari bawah kita, Bang. Gitu. Iya. Oh iya, ini mau udah mulai banyak yang masuk. Kita mau ngasih tahu. Kita bakal ada giveaway juga nih, Bang Dan. Jadi untuk 5 Wah, penanya siap. terbaik ya, ada penanya 5 orang penanya terbaik. Nanti bakal kita bacain untuk yang mau tanya sama Bang Dan ya. Nanti kita bakal kasih saldo ring aja 50.000 masing-masing ya. Wah, keren keren. Oke oke, siap siap. Pin komen dulu nih. Di giveaway 5 penanya terbaik dapat saldo ring aja. Aku pin dulu ya. Oke, nah jadi pertanyaannya itu ya seputar-seputar yang mau kita bahas tentang pergerakan anak muda. Ya kita cerita-cerita aja sih, ngobrol-ngobrol santai. Anak muda kreatif yang bergerak melalui bidang kreatifnya. Nah, Bang Dan ini melalui komik. Dan yang aku tahu nih ya, Bang Dan sering bikin komik itu 4 panel yang biasanya suka relate nih dengan kehidupan kita gitu. Nah, Yes, benar benar. kita dulu nih Bang Dan ini udah mulai bikin komik ini dari tahun berapa? Aku sebenarnya kalau untuk komik ya udah emang sudah suka komik itu sebenarnya dari kecil sih gitu loh. Nah dulu waktu SD itu emang ya maklum lah, anak SD kalau buat gambar gitu ya, suka gambar, suka buat komik masih sekedar ya udah sekedar coretan aja gitu. Nah untuk mengenal profesionalnya itu ketika di SMA. Mm-mm. Nah ketika di SMA itu aku kebetulan gabung di sebuah tabloid di sekolah ya. Jadi di tabloid itu dulu kan masih zamannya tabloid ya sama mading Betul, kayak gitu. betul. Nah belum ada sosial media atau apa namanya internet kayak sekarang kan. Nah dulu kalau kalau mau publish karya ya kita harus kirim karya kita itu ke tabloid atau koran kan. Nah dari situ sih awalnya mengenal profesionalnya, terus berlanjut di 2010 aku juga sama teman-teman di sini di komunitas juga kita buat apa namanya kayak komik
komik cetak gitu loh Kak. Mm-mm. Cassandra, komik cetak. Terus masuk di 2012 itu kan udah masuk era Instagram ya. Nah, dari Tuh. komik cetak itu aku mulai beralih ke digital gitu loh, ke sosial media kayak gitu. Oke, Kayak berarti gitu. 12 ya ke sosmed ya. Ya, Berarti ada baru gabung awalnya ya, Bang? ya aku kebetulan di sini juga aktif di komunitas apa namanya? Di komunitas visual art. Jadi kayak di komunitas komik sama kartun sini aku aktifnya di situ. Kayak gitu sih. Oke, berarti memang apapun yang konsisten sih yang jawabannya ya. Dan Iya benar. Kalau aku dulu sih awalnya emang masih menganggap ini sekedar hobi ya gitu loh. mm, Hobi gitu. Cuman kalau dilihat beberapa tahun belakangan ini kayak menjadi komikus itu sesuatu yang apa ya? Kayaknya ada prospeknya besar ke depannya gitu karena kita emang udah era digital kan dan era internet kayak gitu sih. iya, benar-benar Ya, benar kan. Ikutin zaman dong pastinya ya kan. yes benar-benar. Oke, Bang dan ini juga aku lihat sih pernah beberapa kali repost-repost akun gede juga nih komiknya nih. Komik Alhamdulillah ya. ya kan, ada beberapa kali kayak waduh keren-keren sih bisa di repost Kalau gede gitu. Kalau itu dari ini sih dari tahun sebenarnya gini Kak Sandra, aku itu emang beberapa karya itu emang dari dulu itu orang-orang tahu Dani Pramada itu emang dari karyanya yang viral gitu. Jadi cerita sedikit itu di tahun 2013-14 di awal-awal Instagram itu emang beberapa karyaku itu apa ya sudah viral gitu tapi orang nggak tahu siapa yang buat gitu loh. Nah, dulu kan masih zaman ini Kaskus segala macam gitu, Iya, iya. blogspot ya orang-orang main blogspot gitu. Terus zaman kalau dulu pakai BBM itu ada DP BBM yang ini meme tirulah tukang parkir yang itu loh yang tukang parkir yang kata-katanya kayak gini tirulah tukang parkir karena dia nggak sombong walaupun punya banyak mobil tapi dia percaya itu hanya titipan. Nah, itu pokoknya dulu sering sering dijadiin DP BBM. Nah, itu karya Bang Dan gitu. Tapi memang dulu Oh gitu. media viral iya, jadi media viralnya itu emang dari Facebook, dari Blogspot dulunya gitu. Nah, setelah Mm. masuk di Instagram ternyata banyak ini juga respon dari akun-akun luar negeri kayak gitu. Nah, aku dari 2014, 15 sampai sekarang itu emang terhitung udah beberapa kali karya aku yang bisa go internasional dan terus juga lucunya itu yang dijadiin meme template gitu loh Kak. Sering Oh, sering Bang, seliweran benar. kata-katanya. Jadi sering seliweran di internet dunia tapi orang nggak tahu bahwa yang buatnya itu Bang Dan atau orang Indonesia kayak gitu. Lucunya sih di situ. Siap, siap, siap. Iya sih, biar itu ya. Karena zaman dulu juga kayak watermark atau Yes, eh betul betul. si kontennya itu masih jarang. Kalau dulu main caplok aja ya kan. Beda sama sekarang. Mencaplok ya. Betul, Tapi betul. kalau sekarang alhamdulillah sih maksudnya udah terakhir itu aku bulan berapa ya kemarin dapat di repost juga sama ini ya sama Nenggek dan karya itu emang sampai sekarang masih viral di dunia. Terus juga kemarin dapat email dari orang Jerman pengen beli karya itu pengen dijadiin NFT gitu, pengen Wih, dijualin lagi gitu. Kayak gitu. Jadi keren Bang. Udah mendunia ini ya kan. Dari komik 4 panel gitu ya. Tapi udah mendunia ya gitu. Hah. tapi orang banyak yang nggak tahu siapa orangnya itu aja sih karena susah juga ya membendung sesuatu yang viral di apa sesuatu yang sedang viral di internet itu kita sama sekali emang nggak bisa ngontrol kayak gitu. Betul. Karena memang kalau udah perdigitalan ini ya nggak bisa seutuhnya dikontrol lah. Yang penting kan kita ya mau berkarya gitu. Kalau orang yang benar-benar mengapresiasi pasti bakal dicari tahu. Ini siapa sih sebenarnya yang bikin gitu kan. Tapi kalau Ya misalnya benar-benar. senang-senang aja gitu, sekedar lewat doang. Oke, terus ini kita Yes, masuk ke benar. ya kan Bang. Pernah nggak sih ini kan kita berhubung di Oktober lagi kental-kentalnya Hmm? dengan Sumpah Pemuda gitu ya. Dan sesuai Hmm? juga
hashtag kita bulan ini yang kita buat muda-mudi bergerak. Nah, gini kita tuh anak-anak muda ya udah mulai ini soalnya kayak populasi anak-anak muda yang bisa dibilang apa ya Produktif gitu ya. agak hilang gitu. Yes, Jadi benar-benar. nasionalisnya kita harus bikin supaya lebih tergerak lagi lah gitu ya kan. Nah, melalui Benar. karya. Dan sekarang kan ceritanya Yes, kreatif, betul, betul. karya kreatif gitu ya kan. Nah, kalau dari Bang Dan sendiri nih, gimana sih ada nggak sih kayak gerakan khususnya sendiri melalui komik untuk mengajak anak-anak muda lebih nasionalis gitu? Pernah nggak sih bikin Hmm, karyanya? gini, kalau kalau mengajak untuk nasionalis itu mungkin agak ini ya, maksudnya agak kalau aku pikir sebenarnya itu sambil jalan aja sih sebenarnya gitu. Kalau Betul. dari aku sih, aku punya gerakan di sosial media itu kayak apa ya? Aku punya dua hashtag kak. Oke. Yang pertama itu salah satu branding atau movement aku itu emang di Illustory. Nah di Illustory itu kan emang eh, sebenarnya mengajak semua orang untuk berani berkarya, gimana pun gambarnya gitu loh. Tapi dia punya ide nih, ide sederhana di kehidupan sehari-hari misalkan gitu. Tapi eh, dia percaya diri dengan karyanya gitu loh. Gimana pun bentuk karyanya, teknisnya segala macam. Tapi dia percaya diri aja dengan karyanya terus dan pengen menghibur orang gitu. Ya kayak gitulah. Terus yang kedua aku juga punya hashtag itu gambar aja dulu. Jadi hashtag gambar aja dulu. Nah gambar aja dulu itu ya juga apa ya mengajak teman-teman buat ini banyak loh orang-orang sebenarnya yang hobi gambar, cuman kadang mereka berpikir bahwa wah aku sebenarnya belum pandai gambar. Padahal kita buat stickman aja itu kita udah buat gambar sih sebenarnya. Kita buat gambar stickman terus kita kasih balon teks ya udah itu kalau kita buat beberapa panel itu udah jadi komik kan sebenarnya. Nah kayak gitu. Ya, Jadi kayak lalu gitu sih ajak ya sebenarnya. Jadi kalau untuk apa kayak mengajak teman-teman untuk berani aja gitu untuk unjuk gigi bahwa ya kita bisa berkarya kayak gitu sih. Nah kalau untuk nasionalisnya karena memang selama ini tema-tema yang aku angkat emang yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Jadi dari hal-hal sederhana, hal-hal yang biasa kita kerjakan sebagai misalnya kalau kontennya Illustory itu emang selalu tentang keluarga kayak gitu loh kak. ya Keluarga terus juga kayak kehidupan sehari uh, ya Bang. kehidupan sehari-hari gitu. Jadi Terus juga kena hal-hal yang berkaitan kali gitu loh. dan lucunya itu ternyata sampai ke luar negeri gitu mereka ngerasain juga kayak kayak kita suka masukin apa jarum di jari kan dulu gitu waktu Iya, kecil. Dan itu ternyata di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama kayak gitu sih. Jadi kayak gitulah maksudnya mengajak teman-teman untuk semangat berkarya aja sih sebenarnya. Sampai sekarang masih jalan sih. Dan lumayan juga udah apa yang menggunakan hashtag itu udah lumayan banyak gitu. betul. Berarti itu memang Bang Bang Dan juga punya gerakan tersendiri ya supaya ngajak Iya, anak muda berkreatif. Ya udah kerjain aja dulu gitu, nggak usah mikir ini itu yes benar benar benar. ya. Karena Jadi gini kak, mungkin perbedaan dulu sama zaman sekarang emang apa ya, emang di teknologi ya. Kalau dulu kita pengen unjuk karya, kita segan gitu karena kita selalu minder sama wah ini takut dilihat karya yang lebih pro nih gitu. Kita kita ini kan. Cuman kalau zaman sekarang karena dengan adanya sosial media dan dunia internet, ya udah apa namanya ya, semua orang sekarang bisa unjuk gigi. Cuman terkadang ada apa ya, ada dinding-dinding gitu juga loh kak. Ada dinding-dindingnya bahwa ternyata nggak semua orang juga percaya diri dengan karyanya. Ada yang dia hanya menggambar di rumah tapi dia nggak berani menunjukin ke orang lain. Nah kita pengennya apa ya semua orang itu punya ide ayo berkarya gimana pun bentuk karyanya udah publish terus kita bisa menghibur orang terus kita juga bangga dengan karya yang kita hasilkan kayak gitu. siap, 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 siap. Yang penting intinya bisa itu orisinil punya kita ya kan. Yes betul. Eh, nggak ada menyinggung pihak Betul manapun, dibuat betul. dibuat
Nah, memang ya itu relate dengan kita, bisa menghibur juga, bahkan sampai di repost, udah mendunia lah gitu. Itu luar biasa sih Bang. Itu kalau kalau boleh tahu Bang, kalau misalnya kayak kayak gini nih ya, di 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 sosmed lumayan juga nih ya kalau misalnya kayak bikin-bikin iklan gitu ya. Ini ya apa dapat dapat dari komik ya kayak gitu ya kak ya. Ya, gitu. Kalau aku percaya sih bahwa sebenarnya gini, kalau aku sih untuk pribadi dari awal emang tidak apa ya tidak menjadikan berkarya itu untuk cari duit sih sebenarnya ya sebenarnya karena dari awal aku emang itu ya itu tadi seperti yang aku ceritain aku emang dari basisnya viral terus juga pengen dulu itu seneng aja gitu loh ketika menghibur orang gitu loh nggak dapat apa namanya nggak dapat uh, uang dari buat karya di sosial media juga aku sebenarnya nggak masalah cuman kalau aku lihat tren sekarang ini komik ini bisa jadi salah satu media apa ya media iklan yang bagus sih sebenarnya gitu loh. Nah dan kalau bicara tentang menghasilkan ya pasti menghasilkan sih kalau dari aku. Gitu. Kalau konsisten semua pasti ada peluang ya kan Bang? Betul Aku betul. Konsisten dulu sih konsisten dulu terus lurusin niat juga gitu karena ya udah aku berkarya itu pertama itu ya pengen serius berkarya terus yang kedua kalau misalkan pengen dapat uang dari sana ya udah lurusin niat aja konsisten aja pengen menuju titik itu gitu loh. betul betul betul. Ya lah, yang penting kalau misalnya emang udah suka, ada niatnya dikerjain loh. Kenapa ini kok mati ring light-nya? Ya udahlah ya, terang Ya, juga. Ya, jadi yang penting kalau misalnya konsisten, ya kan, niatnya ada, terus apa ya, ikhlas sih ngerjainnya sebenarnya karena kita suka gitu ya. benar-benar Ya, ada pasti bakal dapat timbal balik yang setimpal lah. Kalau aku sih mikirnya gitu. benar-benar Terus ini kan kita ya tadi bahas-bahas lah ya. Ini memang kita nggak lama sesinya ya Bang. Cuma ya nggak apa-apa. buat sharing-sharing ya kan. Terus ini nanti kita bentar lagi bakal baca-bacain siapa aja nih dengan penanya terbaik. Terus aku mau tahu juga nih Bang sebenarnya selain komik ini, selain bikin komik, bikin konten, kegiatan apa yang lain apa nih selain ini? Maksudnya apakah ada kerja sambilan juga? Enggak lah ya. Kerja utama yang Kerja mana tetap itu? gitu ya kerja utama gitu kalau sebenarnya sampai sekarang sih kalau aku ditanya tentang pekerjaan ini aku ini aja sih garap studio aja sih sebenarnya gitu. Nah selain project online aku juga garap-garap project offline gitu loh kak. Kayak apa ya? Kayak kita juga di Illustory itu aku benar-benar garap Illustory Studio karena aku punya studio kan namanya Illustory. Nah di situ ada beberapa produk yang aku jalanin gitu. Yang pertama itu kayak merchandise gitu kaos dengan gambar-gambar Illustory gitu itu lumayan sih maksudnya peminatnya lumayan besar juga gitu terus yang kedua aku juga ada produk apa namanya kayak kaos kartun gitu custom jadi kaos gitu bisa digambarin gambar kartunnya kita atau komiknya kita gitu kayak Ya, gitu terus dan project-project offline lainnya maksudnya nggak berkaitan dengan sosial media dan digital cuman ya itu aku sekarang itu emang pure kerjanya emang di komik dan ilustrasi sih. ya, iya. Berarti Dari emang dulu sampai sekarang kreatif lah ya dari dulu ya Bang. mencoba kreatif dan apa ya dan ya pengen konsisten aja sih di situ gitu karena Wajib, wajib. uh, pengen jalanin aja lah gitu. Ya, wajib sih, wajib. Karena memang kalau apapun itu kalau dilakukan konsisten pasti hasilnya bakal ada. Bentar ya Bang, aku ngidupin ring light-nya. Oke aman. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba mati ya. Waduh. Halo semuanya. Apalah guys, yang penting nggak gelap. Cerah kok di sana. Di sana panas nggak di Medan kak? Ih, luar biasa panas sekali. Di sini nggak tahu lah ya, belakangan aku kayak jadi berharap hujan turunlah, aku suruh orang cuci mobil untuk ritual pemanggil hujan gitu. Jadi kayak apa ya kalau di daerah kita itu kayak kalau udaranya dingin 2 hari itu aneh ya. Ih ini kok
kok dingin ya gitu, kok kayak di mana gitu ya, karena biasa udah apa, karena biasa udah merasakan panas gitu. Betul. Iya, sekalinya kayak dingin gitu kayak bahagia gitu loh, Bang. Benar-benar. Nah, ini sebentar, sorry. Aku ngambil laptop. Ini nggak bisa di-minimize untuk lihat pertanyaan. Sebentar. 30 detik. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Halo, silakan yang mau bertanya silakan. Ya, jadi tadi udah banyak pertanyaan. Ini ada tim aku juga nih, Bang, yang udah catat-catatin pertanyaan terbaiknya. Jadi bisa langsung kita ini sama Bang Dan ya. Tadi udah ada pertanyaan yang oke-oke sih sebenarnya. Ada yang nanya tentang gimana role modelnya Abang, terus gimana supaya tetap konsisten nyari ide. Nah, ini kita bakal cek pertanyaan-pertanyaan udah dicatat. Nah, untuk nanti yang namanya disebutkan dan pertanyaan dibacakan itu berarti sudah dipilih ya, guys. Nanti langsung DM aja datanya ke My Sumatera. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Jan XA. Bagaimana tips supaya pesan yang ingin kita sampaikan dari komik itu bisa diterima oleh para pembaca? Itu yang pertama, Bang. Oke, langsung jawab apa gimana? Langsung aja sambil kita ngobrol. Oke, kalau dari aku sih gimana pesan itu bisa sampai, kita harus tahu dulu pembaca kita siapa gitu loh. Kalau dari aku sih karena aku udah selalu mencoba untuk selalu mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan ilustory atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu lah 90-an gitu. Nah, di situ aku udah punya target pembaca bahwa yang membaca karya-karyaku itu adalah orang-orang yang lahir di rentang umur yang sama dengan Bang Dan gitu loh. Maksudnya mereka yang lahir di tahun 80 akhir dan 90-an. Dan di situ jadi ketika kita apa ya, ketika kita sudah punya target pembaca tersendiri, ya udah apapun itu yang kita up pasti mereka bakal ngerti gitu loh. Apa yang aku angkat tentang hal yang berkaitan dengan 90-an, ya pasti mereka juga ngerasain walaupun itu di beda daerah gitu. Walaupun ini di misalkan aku biasa di Sumatera gitu, dan apa yang aku lakukan di Sumatera pasti juga dilakukan di pulau-pulau lain di Jawa atau di Kalimantan kayak gitu sih. Jadi kayak gitu sih. Jadi kita menentukan ini dulu, menentukan siapa pembaca kita sih. Nah, yang salahnya kalau misalkan aku buat komik tentang 90-an, cuman pembacaku itu adalah anak-anak yang lahir di era sekarang gitu loh. Maksudnya yang masih SMP atau SMA itu pasti nggak nyampe ke mereka itu sih. Jadi cara yang baik itu adalah kita menentukan siapa pembaca atau peminat karya-karya kita kayak gitu. Ya, betul. Nah, jadi kayak gitu ya. Yang penting sebenarnya sih yang memang diterima tuh dari kalau menurut aku ya, Bang, yang dari yang ringan-ringan. Nggak ya, aku kadang gini bingung buat ada yang buat komik gitu kan. Tapi di komik luar sih sebenarnya. Komik luar dia kayak bikin uh, sulit dimengerti gitu. Mungkin karena beda budaya atau mungkin dia menyampaikan pesan tersirat gitu. Nah, kadang Atau atau karena kayak gitu loh. atau karena target pembacanya bukan Kak Cassandra gitu loh. Itu mungkin target pembacanya adalah orang-orang yang suka berpikir Iya, atau ya suka makanya aku mungkin kayak gitu ya. gampang dimengerti kayak dibaca, ih lucu ya, ih kena ya ke aku sendiri gitu. Jadi memang lebih Benar-benar. simple tapi menghibur itu sih yang paling penting menurut aku ya Bang ya. Ya, ya. Siap. Ya tadi kan pasti ada beda segmen lah di setiap setiap apa namanya komikus pasti punya segmen tersendiri siapapun itu ya kan. Betul. Oke, itu dia tadi pertanyaan pertama untuk Sisja XE. Nanti boleh di screenshot, kirim ke ADM ya. Nama dan nomor yang aja kita proses. Terus untuk pertanyaan kedua ada dari @krnhm7. Etika seperti apa yang harus kita ketahui jika kita ingin membuat sebuah karya melalui komik?
Wah, ini belajar etika nih. Nah, betul. Jadi gini, kalau di berkarya itu ternyata kita juga harus sebenarnya harus juga punya etika sih sebenarnya gitu. Karena gini, banyak teman-teman apa ya? Kalau aku sih pertama aku harus tahu aku itu berkaryanya di mana. Di Indonesia dong gitu loh. Nah, di Hmm. Indonesia itu masih kental terhadap hal-hal yang berbau sopan santun kayak gitu. Jadi kita masih apa ya? Karena kita ini kan negara timur ya, maksudnya yang masih menjunjung kesopan santunan gitu kan, penghormatan kepada orang tua, eh, apa eh, agama gitu, ras segala macam. Apalagi kita negara yang betul-betul ada banyak rasnya. Kalau dari aku sih sebenarnya eh, kita jangan sampai eh, apa ya, jangan sampai menyinggung hal-hal yang kita rasa itu nanti bakal jadi ribut gitu loh. Aku selalu menghindari hal-hal kayak gitu kayak apa kayak berbau agama. Aku nggak mau eh, karena nanti bisa multi tafsir kan gitu. Karena responnya pasti bakal berbeda-beda. Terus kedua tentang politik gitu. Terus juga tentang suku gitu, menjelek-jelekan suatu suku gitu atau ya kayak gitulah. Jadi aku selalu menghindari hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi selama ini emang cari aman terus terus juga kita berkarya itu pengen menghibur orang aja. Jadi orang tuh tidak marah melihat karya kita. Jadi kayak gitu sih tujuan aku berkarya itu kayak gitu. Ya, Itu berarti sih. intinya berhati-hati ya dengan isu-isu sensitif gitu ya, Bang. Ya Nah ya, betul betul. itu kayak menggiring opini yang bakal rame, cuma nanti jadi kesannya itu nggak bagus gitu loh. Ya sebenarnya kalau untuk nyari traffic sih sebenarnya bisa aja kan gitu. Hmm. Karena kan traffic di sosial media itu kadang kan yang kontroversial itu pasti bakal rame gitu. Ya, Cuman aku percaya bahwa apa ya hal kayak gitu tuh kayak sebentar aja. ngapain gitu loh. Iya sebentar aja ngapain. Mending kita ya udah kita konsisten dengan tema kita, dengan konsisten dengan apa kontennya kita ya udah itu aja sih. Siap, siap, siap. Benar, benar, benar. Itu pertanyaannya bagus ya tentang etika, terus juga Yes. menghargai ini ya gitu. Jangan asal main caplok gitu. Kalau misalnya mau Ya research di betul betul. tab, Betul. Itu juga satu lagi. kalau di era digital itu emang kayaknya penting sih kita harus juga mulai sekarang itu mencoba menghargai apa ya namanya menghargai karya-karya orang lain juga gitu. Kayak aku pribadi dari dulu sampai sekarang karena aku ngerasain juga aku jadi korban apa ya pencometan karya, pencurian karya. Jadi aku kalau di Instagram ketika upload karya terus ada misalnya ada musiknya kak, aku selalu nyantumin sumber paling bawah. Ini kalau misalkan musik ini aku dapat dari YouTube misalkan aku bakal share linknya atau channelnya kayak gitu. Jadi ataupun kayak hal-hal yang lagi ada apa gambar template itu pasti aku cantumin gitu kayak gitu sih. Jadi Rasa mencoba menghargai. menghargai ya sebelum kita dihargain kita harus menghargai orang lain juga gitu kalau Yap, prinsipnya tuh. betul sekali. Ingat ya, guys. Pesan dari Bang Dan. Oke, selanjutnya ada dari pertanyaan dari Re Reg Erja, Rejerja. Ya itulah ya, Rejerja. Apakah dengan komik dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan pembelajaran yang kreatif bagi generasi muda? Gila. Nah itu ini pertanyaan yang aku rasa ini paling apa ya paling keren gitu. Hmm. Karena ini berdasarkan pengalaman aku jujur nih ya maksudnya kalau aku pribadi aku basicnya itu bukan di desain komunikasi visual ataupun di seni rupa Kak Sandra. Nah aku Hmm. itu basicnya itu kuliah dulu di jurusan pendidikan. Sebenarnya Bang Dan itu calon guru sebenarnya gitu, calon guru. Nah Oke. di skripsinya aku itu eh, isinya itu tentang apa ya menjadikan komik sebagai media pembelajaran gitu. Jadi gini loh strategi mengajarnya di skripsi aku itu emang aku mengajarkan ini eh, tapi aku buat komik gitu loh di papan tulis kak. Nah
ternyata dengan strategi itu yang aku pakai itu ternyata itu lebih dapat diserap oleh muridnya gitu ketimbang mereka harus baca tulisan satu lembar gitu kayak buku-buku yang lain. Nah, Mm-mm. cara-cara apa menyampaikan dengan media komik itu sebenarnya lebih bagus sih gitu. Pasti mereka bakal apa ya, bakal cepat dapatnya ketimbang mereka dengan cara-cara lama kayak gitu sih. Nah, itu berdasarkan pengalaman pribadi aku juga sih, Kak. Betul, betul, betul. Berarti ya bisa gitu ya. Jawabannya memang ya bisa dan bahkan itu lebih bisa dibilang lebih apa ya? Lebih gampang terserap nggak? Lebih ya, lebih Ya mudah kan? Kita suka apa ya? visualnya gitu kan. Karena Kita lebih suka karena lebih gini pembaca betul betul. Karena pembaca komik itu tidak ada ininya, maksudnya tidak ada rentang umurnya. Dari anak kecil, anak sekolahan sampai tua, masuk. orang tua juga dan mereka bakal suka baca komik. Gitu. Jadi Kita pernah kalau nggak sih pengen pikiran bikin satu komik yang memang satu buku gitu? aku belum dan belum mau sih sebenarnya. Tapi dulu itu emang banyak tawaran dari penerbit segala macam gitu. Cuman kayaknya bukan tipikal aku yang buat komik tebal gitu loh kak. Nih, berarti Kayaknya memang aja lah ya. masih nyaman di comic strip dan ya komik-komik yang basisnya di tabloid atau koran aja sih kayak gitu. Iya sih, tantangannya itu kayak tanggung jawabnya besar banget ya, bikin komik cerita gitu ya kan. Iya Belum sih. lagi Aku editing. udah betul betul. Aku sih kalau dulu itu emang kalau untuk buku itu paling kompilasi aja sih bareng teman-teman komikus yang lain. Cuman kalau untuk buat komik pribadi yang tebal gitu aku belum belum kayaknya belum mau deh gitu. Tapi ya kita doakanlah suatu saat ada gitu ya. Nggak tahu booming lagi. Eh nggak tahu ya, nggak tahu ya. Karena udah zaman digital juga sebenarnya peminat buku fisik itu kayak udah mulai kurang itu juga sih salah satu faktor faktor ininya. Tapi kalau dulu ya kalau tahun 2000-an kalau misalkan ditawarin gitu pasti bakal mau gitu. Karena Iya, aku juga dulu selalu beli iya Gramedia. Koleksi komik aku dulu banyak satu lemari. Memang suka wah gitu. Komik, komik. Mana ya komik-komik komik apa Jepang, tuh kalau boleh tahu? Mau komik Jepang. komik Jepang. Oke, itu tadi udah Komik pertanyaan ketiga udah dijawab ya, Rejerja. Ya, oke selanjutnya ada pertanyaan dari @aniglowy.id. Dalam membuat komik, skill apa yang harus dilatih? Terus gimana cara mempromosikan komik di sosial media? Apakah komik itu ada alurnya? Dan gimana cara membuat tokoh komik agar tidak ada unsur penghinaan? Wow, lengkap nih pertanyaannya. waduh gila banyak. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi skill apa nih yang harus dilatih kalau mau buat komik gitu yang pasti ya kan Nah, skill. skill ya. Ini kalau ngomongin skill ya. Ini kalau ngomongin skill atau teknis dalam membuat komik itu ada dua. Yang pertama, pengen ngikutin teori atau pengen otodidak sendiri gitu loh. Nah, Hmm. kalau pengen ngikutin teori ada banyak. Kita harus belajar proporsi badan gitu kan, cara buat badan gimana. Kita harus belajar penempatan text bubble, kita harus belajar tentang angle juga gitu kan, sudut pandang segala macam. Kalau menurut teori itu luar biasa sih sebenarnya gitu, ada banyak gitu. Kalau pengen belajar dari situ ya tinggal searching aja di internet, ada banyak gitu ebook-ebook ataupun tutorial di YouTube-nya. Nah kalau untuk belajar otodidak, kalau aku pribadi justru aku selalu kayak gini loh, apa selalu menjadikan kita harus punya apa role model karya yang kita idolain siapa gitu loh, kayak gitu aja. Jadi kalau kalau aku sih emang tipe kalau karyanya kan emang kartun-kartun gitu ya, simple gitu, tidak tidak terlalu detail segala macam ya, karena aku dulu suka baca komik-komik atau kartun-kartun yang sering ada di koran gitu loh kak, yang simple gitu, Hmm. yang hitam putih kayak gitu. Jadi itu sih yang mempengaruhi karya-karya di ilustrasi sekarang kayak gitu sih. Jadi tergantung kita sih, kita pengen buat komik eh, yang benar-benar komik ya udah kita belajar dari dasarnya dulu gitu loh, gimana menggambar, gimana, dan komik itu sebenarnya
sama kayak kita buat film nih sebenarnya. Hmm. Kita sama kayak buat film, bahkan di dalam pembuatan film itu harus ada ini kan, orang yang buat apa namanya ya, storyboard itu kan, Iya atau benar. komik. Nah, Ya. kayak gitu. Jadi penting sih kalau belajar pengen teorinya ya kayak gitu. Cuman kalau sekarang kalau aku lihat karena fenomena Instagram atau sosial media, siapa aja bisa jadi komiker. Oke. Pengen buat statement terus dikasih apa balon teks, ya udah, kalau ada 2 panel itu udah jadi komiknya kalian kayak gitu. Ya sebenarnya udah bisa terbilang komik gitu ya kan Bang. Yang penting Bisa ya, dibilang komik, kayak benar. Cuma kalau gambar sih tergantung ini aja ya, kayaknya Bang memang selera aja gitu kan. Gambar benar-benar karena tuh semua orang suka biasa gitu. benar mungkin ini ya yang membedakan adalah biasanya kalau untuk komik-komik yang benar-benar teoritis itu komik-komik untuk diperlombakan kayak gitu sih, komik-komik Betul. yang biasanya untuk diterbitkan di buku atau segala macam kayak gitu sih biasanya. Cuman kalau tujuan kalian pengen buat komik sekedar publish di sosial media, ya udah sih sebenarnya hajar aja sih apa sih ide yang kalian punya, ya udah tuangin aja kayak gitu. Ya yang penting ya kalau karya ya dipublish aja. Kalian punya sosial media juga ya untuk memang memamerkan karya kalian gitu ya kan. Jadi eh, nggak ada kayak harus cara khusus promosi kan ya Bang. Abang memang tipe dari awal kayak ya posting Ya aja gitu. aku dia posting aja sih sebenarnya, nggak ada target wah harus terkenal segala macam gitu, enggak. Ya intinya sebenarnya segala sesuatu hal itu kita emang harus konsisten sih, ya Siap Bang. apapun itu ya, mau mau Dan di bisnis, ya mau di bisnis, mau di jualan, mau di hobi, ataupun di apa ya, kayak buat komik atau menggambar, ya kita konsisten aja sih kayak gitu sih. benar-benar benar. Terus tadi yang terakhir, cara membuat toko komik agar tidak ada unsur penghinaannya. Oh, ini mungkin kadang kan nggak sengaja gitu ya bikin karakter, tapi kayak dijelek-jelekin gitu. Padahal itu Nah, khas gitu. sebenarnya nggak sebenarnya justru ya, ini kalau di seni rupa ya itu ada kan, di kartun itu ada bagian lagi kan karikatur ya, Mm-mm. karikatur. Nah, kita sering dengar karikatur, cuman sebenarnya karikatur itu bukan kepala besar badan kecil. Karikatur itu sebenarnya adalah karya yang apa, kita bermain potret wajah terus kita ditorsiin gitu loh kak. Misalkan hidung kita mancung, itu hidung kita dibuat mancung banget. Nah itu udah sebenarnya, kalau 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 di Barat, kalau maksudnya kalau di Eropa Amerika itu sebenarnya emang kayak gitu loh. Cuman kembali lagi, kalau dibuat di Indonesia orang nggak bakal terima gitu, karena bisa jadi penghinaan gitu kan. Misalkan telinganya lebar gitu, dibuat besar gitu. Sebenarnya konsep buat karikatur itu kayak gitu. Cuman kalau dibawa di Indonesia, kalau digituin itu, karena orang Indonesia nggak bakal terima gitu, karena bisa jadi oh ini penghinaan kayak gitu sih. Jadi kalau dari aku sih, kalau pengen buat tokoh atau karakter tertentu, ya udah kalau bisa buat apa ya, eh, buat yang tidak apa ya, aku dibilang nyeleneh gitu loh. Maksudnya ya udah buat, misalkan kita ambil aja identik wajahnya misalkan apa gitu. Jangan dibuat kayak misalkan hidungnya dibuat kayak hidung babi gitu, telinganya dibuat kayak dikasih tanduk segala macam gitu. Kalau tujuannya pengen apa, tujuannya pengen menghina, ya berarti tujuannya udah jelek gitu. Cuman kalau misalkan menghindari hal-hal kayak gitu, ya udah kita harus benar-benar Dari apa gitu ya apa bang? ya, ya harus harus paham lah, maksudnya ya kita pengen buat karya yang jangan sampai nih, kita pengen buat tokoh ini, cuman jangan sampai kita menghina tokoh ini gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Jadi ya Paham-paham. gitulah maksudnya, ada pakem-pakemnya gitu, karena tadi kita kembali, kita tinggal di Indonesia itu kan. Iya, itu dia tadi. Makanya berarti kan balik lagi sebenarnya itu adalah sudut pandang ya, satu ya. Satu lagi memang eh karena juga lagi ini bang, sering ada isu yang body shaming lah, apalah yang banyak jadi sensitif gitu loh kalau udah fisik-fisik gitu kan. Makanya sekarang agak-agak ya, Kalau gitu. makanya gini, kayak gini loh kak, kayak misalkan ya maaf,
itu kalau di Amerika itu kan ada banyak ras ya, kayak kulit hitam gitu. Betul, iya. Kayak gitu kalau 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 kita buat, iya jadi jangan apa ya, kayak menggambarkan suatu kayak warna kulit, bentuk kulit segala macam itu jangan berlebihan kayak gitu sih. Betul. Jadi ya sebenarnya udah, kalau misalnya kalian takut yang kayak kayak gitu, cari aman aja. Yang tenang-tenang Kerjaan aja. aja gitu ya kan. Ya udah, kembali ke tujuan awal ini, kita berkarya Iya, itu pengen apa gitu loh. kayaknya ya jangan. Menghibur atau cari ribut gitu loh. Iya, betul betul betul. Oke nih Bang, pertanyaan terakhir dari S Berlian. Apa harapan Abang untuk dunia komik dan konten dari Indonesia? Nah, ini pertanyaan aku juga sih. Ke depannya gimana nih? Harapan untuk dunia komik dan konten Indonesia. Sebagai Gimana gimana? eh apa harapan Abang untuk dunia komik dan konten di Indonesia gitu? Seperti yang aku bilang tadi, bahwa prospek dan peluang ke depannya itu pasti besar gitu, karena sekarang ini kan udah era digital, dan ya era ini kan transformasi informasi secara digital itu kan cepat gitu. Jadi kalau kalian pengen jadi komikus, ini udah saatnya sih. Maksudnya pengen jadi ilustrator, komikus, ya udah sekarang saatnya gitu loh. Kalian nggak kayak dulu yang harus berjuang berjuang betul-betul. Dulu kalau pengen kita buat komik kita diterbitin penerbit, wah kita harus banyak tahapnya gitu loh. Iya, Tahap betul. ini segala macam, terus revisi segala macam. Nah kalau sekarang karena peluangnya besar, ya udah saatnya sih, pengen apa, saatnya kalian mulai dari sekarang kalau yang pengen benar-benar jadi komikus ya gitu. Karena ya aku ngalamin sendiri sih, karena peluangnya benar-benar besar gitu ya ke depannya. Ya kalau untuk di Indonesia aku bilang, oh luar biasa sih perkembangan komik, komik eh, apa ya, karena aku basicnya sebenarnya bukan pure di digital Kak, karena aku dulu basicnya emang di fisik ya, maksudnya koran di buku gitu, di tabloid gitu. Aku ngerasain bahwa kalau dulu itu kita pengen laku, ya komik komik ini harus dibeli orang dulu gitu ya. Orang pengen lihat karya kita, ya tabloid ini harus dibeli dulu. Nah kalau sekarang kan enggak gitu. Sekarang ini ya, ya udah, kalian punya karya, ya udah publish, terus orang bisa lihat, dan menurut orang kalau misalkan itu, wah ini karyanya si Anu ini keren juga ya, maksudnya teknisnya gitu segala macam, beda kita jadiin, nah, itu pasti bakal datang kontak-kontak kerjasama kayak gitu sih. Dan juga bisa terbantu dengan banyaknya platform jasa-jasa komik gitu loh Kak. Jadi ada banyak sih di Indonesia dan di dunia yang menjadi wadah untuk tempat para komikus, ilustrator ataupun kartunis dan sebagainya kayak gitu. Jadi jangan, kalau masalah cari berpeluang atau enggaknya, itu sangat berpeluang sih kalau sekarang gitu. Iya, iya, iya. Zaman sekarang ya Bang ya. Apapun kayak Dan kalau sekarang aja bisa jadi kerjaan, bisa jadi duit, penghasilan gitu. Yang penting ya betul betul ya ya, niat bagus-bagus aja lah. Apalagi sekarang udah digital sih. Kalau dibilang orang, aku nggak setuju dibilang susah cari duit. Ibaratnya kalau kalian punya ide, kalian niat, itu pasti bakal ada aja sih jalannya. benar-benar, karena sekarang udah apa ya, milenial itu harus, kayaknya harus benar-benar apa ya, aku Gitu loh. ngerasain gitu, kalau kalau dulu itu kayaknya kita harus ngikutin satu alur aja gitu, misalnya Betul. pengen kerja, ya udah kita Kantor ngikutin atau PNS kalau kantor, PNS segala macam. Nah kalau sekarang nggak bisa sih disamain kayak gitu, siapa aja betul. bisa jadi, bahkan Wah, ya dia jualan, misalkan dia jualan baju ya, tapi kalau dia bisa memanfaatkan dunia internet ataupun dunia digital, dia bisa banyak, pemasukannya bakal besar gitu. betul. Setuju. Kombinasinya, dia dia ngerti marketing, digital marketing, branding segala macam, itu suatu saat pasti bakal besar kayak gitu sih. Ya, cari ilmu juga udah gampang sih sekarang ya kan di internet banyak Hmm, hashtag gitu. benar-benar benar. Saya di Google Setuju. mau jadi gampang. Webinar gratis banyak gitu loh. Cari ilmu udah gampang juga. Yang penting sebenarnya Ya, benar. ini niat aja sih. Balik lagi kalian mau ngerjain apa,
ya kan? Kalau kalian niatnya kuat, terus yang paling penting setelah niat adalah konsisten mengerjakan apa yang kalian suka gitu. Pasti bakal dapat hasilnya ya kan Bang ya. Kayak Bang Dan nih udah belasan tahun ya Bang di dunia komik gitu loh. Sekarang lah Iya bisa dibilang juga sih udah belasan juga. iya, udah sampai di share juga sama Nine Gag itu pencapaian yang luar biasa sekali sih sebenarnya itu luar biasa ya. Dan nih ya Bang dan udah hampir 1 jam ya kan. Terus juga kawan-kawan terima kasih untuk yang stay terus ini dengerin kita. Semoga bermanfaat dan untuk penanya-penanya terbaik tadi. Jangan lupa di DM datanya ke My Sumatera untuk diproses hadiahnya. Sekali lagi, kami mau ngucapin terima kasih ya, Bang Dan juga terima kasih banyak untuk waktunya udah mau sharing-sharing. Ya, nggak apa-apa. Tuh, kawan-kawan yang ada di sini yang masih nonton banyak. Ada nggak nih yang salam apa yang mau disampaikan follower yang lagi nonton? Sebelum kita close. Kalau dari aku sih sebenarnya apa ya? Ya tadi kalau pengen berkarya, yang pertama harus niat, gitu. Terus yang kedua kita membangun kepercayaan diri. Terus yang ketiga konsisten itu perlu, itu aja sih. Jadi kalau ketiga ini udah kita jalanin, suatu saat kita bakal dapet apa yang pengen kita harapin gitu. Siap, siap. Ya, oke, itu dia tadi ya kawan-kawan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu, bisa dapat inspirasi baru lah gitu ya. Gitu, terima kasih banyak sekali lagi untuk yang udah nonton. Terima kasih Bang Dan. Kita pamit undur diri. Semoga nanti dan live Sabi berikutnya bersama tokoh muda kreatif lainnya. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi nanti. Terima kasih. Bye-bye. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Selamat siang.